Bekerjasama Pusat Bantuan Mediasi PBM GKI Provinsi Papua dan Pemkab Mimika, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Mimika menggelar pelatihan dan sertifikasi mediator yang digelar pada 3 hingga 8 Juli 2023 di Swissbell yang diikuti seluruh anggota FKUB Mimika. Dikatakan Ketua FKUB Mimika Ignatius Adi dalam kesempatan tersebut, pengurus FKUB Mimika perlu dibekali dengan kemampuan mediasi yang nantinya dapat digunakan di lingkungan masyarakat di tempat ibadah masing-masing. Selanjutnya output dari pelatihan tersebut penyebaran keilmuan mediasi akan dilakukan FKUB dalam bentuk workshop maupun giat lainnya bagi 5 agama di Mimika. Di kesempatan yang sama, Direktur Bantuan Pusat Mediasi GKI Papua, Pendeta Jack Merrill Ibo mengatakan, Pusat Bantuan Mediasi GKI Papua adalah lembaga yang terakreditasi Mahkamah Agung sejak April tahun 2022 yang saat ini telah melakukan pelatihan mediasi 22 lembaga dengan menciptakan 500 orang mediator hingga kini yang tersebar di seluruh tanah Papua. Dalam pelatihan tersebut, pengurus FKUB Mimika diharapkan dapat memperkuat sumber daya FKUB Mimika sebagai duta damai, duta harmoni, dan duta bahagia dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Mimika. Memang anggota FKUB perlu dibekali dengan kemampuan-kemampuan, di mana kemampuan itu bisa digunakan di masyarakat, di tempat ibadah masing-masing dengan jemaat dan jemaahnya dan seterusnya. Mediasi merupakan salah satu hal yang penting untuk dimiliki oleh anggota FKUB. Maka kesempatan ini kerjasama dengan Direktur Mediasi GKI Provinsi Papua di bawah pimpinan Pak Pendeta Ibo. Dan itu yang kami lakukan pada hari ini tanggal 3 sampai dengan tanggal 8 2023. Dalam kepentingan itu kami mau diharapkan hadir semua anggota FKUB. Itu tidak berarti bahwa mereka punya kesulitan lain, pelayan lain dibatasi, bukan. Tapi mereka tetap jalan pada pelayanan di bidang masing-masing, tapi diutamakan dalam 1 minggu ini di Swissbell lewat mediasi ini. Oleh karena itu, ini jadi tolak ukur. Setelah memahami, kita akan atur kerjasama untuk langkah-langkah lebih lanjut itu dilaksanakan untuk mengadakan workshop bagi hamba-hamba Tuhan dari berbagai agama yang ada di Kabupaten Mimika. Karena mereka kita akan pakai hamba-hamba Tuhan, maka anggota FKUB mereka dimediasi dulu. Kalau mereka punya kemampuan, pengetahuan, keterampilan, ketika itu kelompok-kelompok berikut mudah dilakukan. Kurang lebih itu yang saya boleh sampaikan. Mudah-mudahan juga hal seperti ini dapat dilakukan juga bagi pegawai, baik pegawai negeri, pegawai swasta, pegawai perusahaan yang ada di Kabupaten Mimika. Pusat Bantuan Mediasi GKI adalah lembaga yang terakreditasi Mahkamah Agung sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 bahwa lembaga mediasi yang terakreditasi Mahkamah Agung adalah lembaga yang berhak menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi mediator, yang mana para mediator lulusan dari lembaga ini adalah mediator yang diakui untuk dapat berperkara baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Lembaga Pusat Bantuan Mediasi GKI sendiri itu telah dimulai dalam pelatihan-pelatihan mediasi sejak tahun 2019. Keberangkatan lembaga ini mulai dari keprihatinan tentang masalah-masalah sosial di Papua yang kian hari ya kita lihat bahwa semakin banyak permasalahan, seolah-olah cara penyelesaian masalah cuma melalui satu prosedur, yaitu melalui proses litigasi atau melalui proses hukum. Sesungguhnya dalam rangka penyelesaian sengketa tidak semua perkara dapat melalui proses litigasi. Karena itu lembaga ini mendorong masyarakat
supaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka melalui jalur non-litigasi, dan mediasi merupakan pilihan utama. Kami telah mulai tahun 2019 dan lembaga ini baru terakreditasi bulan April tahun 2022. Dan ketika terakreditasi kami langsung tancap gas. Langsung menyediakan berbagai pelatihan dan sertifikasi mediator. Sudah 21 kali dan saat ini kami sudah melakukan pelatihan untuk FKUB yang ke-22. Nah, mediator kami ini sudah menghasilkan mediator mencapai 500 orang yang tersebar di seluruh tanah Papua. Para mediator ini telah menunjukkan tren positif. Mereka turut terlibat dalam berbagai upaya, turut serta dalam menyelesaikan berbagai sengketa, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Hal ini tentu memberikan kami masukan bahwa pelatihan-pelatihan semacam ini akan terus kami lakukan. Di dalam pelatihan kami telah banyak yang ikut, baik mereka dalam strata pendidikan yang seperti doktor, master, dan yang lain-lain. Kami juga melatih orang-orang dari berbagai profesi. Jadi bukan hanya berlatar belakang sarjana hukum, tapi sarjana apapun bisa. Sejauh dia bersedia untuk menjadi salah satu duta damai, duta harmoni, dan terbahagia. Di tempat ini kami latih orang memiliki mindset sebagai duta damai, duta harmoni. Sehingga kehadiran masyarakat dapat berdampak bagi dirinya, sesamanya, bagi lingkungan di mana dia ada, dan tentu bagi Papua secara keseluruhan. Supaya apa yang kita dengar saat ini, atau kita ketahui bahwa Papua menjadi kota yang paling tidak bahagia, kita harap ke depan kita dapat mengkonstruk sebuah metode yang baru sehingga membuat orang Papua bisa bahagia. Dan itu harapan terbesar dari kami. Dalam posisi kami saat ini sebagai kantor pusat di Jayapura. Namun dalam waktu dekat kami juga sudah berkantor di Timika, dan itu sudah kami mulai dengan sebuah upaya pendekatan kepada seluruh stakeholder, kepada masyarakat, berbagai lembaga, terutama pemerintah, dalam membangun kerjasama dalam menguji jaring perdamaian ini. Dan melalui lembaga pengadilan negeri misalnya, kami sudah berkonsultasi dan kami mendapat kepercayaan dari pengadilan untuk dapat membangun kerjasama strategis, yaitu kesepahaman bersama, di mana nanti ke depan lembaga ini dapat berpraktek untuk berbagai sengketa yang di Timika. Pengadilan akan juga ikut mendorong agar masalah-masalah non-litigasi sebaiknya diselesaikan melalui prosedur mediasi. Kami mencetak mediator di Timika sudah lebih dari 100. Dan saat ini dengan FKUB, itu berarti jumlah ini semakin bertambah. Peserta saat ini berjumlah 20 orang, 9 orang dari FKUB, yang sisanya itu datang dari masyarakat umum. Ini akan sangat baik berkontribusi tentang Timika yang ke depan kita harap akan jauh lebih baik daripada hari kemarin. Dan tentunya pelatihan ini akan berlangsung selama 40 jam dalam 1 minggu. Para peserta yang ikut pelatihan ini rata-rata FKUB, dan kita harap ketokohan mereka, yaitu sebagai tokoh-tokoh agama, akan menjadi patron, menjadi contoh, menjadi suri teladan, agar mereka dapat menyebarkan perdamaian itu lebih luas kepada umat. Dengan demikian, masyarakat di Timika ini dapat dikenal sebagai masyarakat yang cinta damai. Mengapa Mimika menjadi pilihan? Karena di tempat di mana sebagai perusahaan besar ada, perusahaan transnasional, yang tentu perusahaan yang mendunia, ini sangat membuka peluang bagi seluruh masyarakat yang berbagai macam agama, budaya itu datang ke sini. Potensi konflik tentu merupakan sesuatu yang menjadi ancaman bagi Papua ke depan. Tetapi dengan upaya ini, kita harap ada proses mitigasi, sehingga kita dapat mencegah lebih awal, lebih preventif untuk ke depan. Masalah-masalah ketika terjadi, orang tahu bagaimana seharusnya mekanisme yang baik. Sehingga kita harap masyarakat Mimika di dalam membangun kehidupan sosial yang baik, tentu akan mendukung percepatan pembangunan, percepatan manusia, peningkatan sumber daya manusia, dan satu hari capaian yang kita cita-citakan dapat kita wujudkan secara baik, secara sistematis, sehingga masyarakat Papua bukan lagi masyarakat yang miskin, masyarakat kurang bahagia, tapi dapat kita kenal sebagai masyarakat bahagia, maju, dan makmur seperti provinsi lain di Indonesia lain pada umumnya. Materi yang disampaikan itu dari kami secara lokal, yaitu para pengajar yang sudah punya pengalaman empirikal, sudah melalang buana di dunia mediasi, tapi juga materi yang lain disampaikan oleh Mahkamah Agung yang memberikan materi kepada ini dalam pemahaman hukum, sehingga seorang mediator memiliki pemahaman yang cukup komplit, baik dapat berperkara di luar pengadilan maupun luar pengadilan. Mereka sudah memiliki kecakapan yang cukup bagus. Pelatihan ini cukup mahal bagi masyarakat, karena kita setiap kali peserta mungkin untuk Papua paling kita kasih dengan harga 7.500 per orang, dan itu menunjukkan bahwa kelas-kelas kami ini bukan kelas biasa. Pelatihan kami sudah buat memiliki level yang cukup tinggi dan skill yang cukup mahal. Karena itu
kita juga harus mengajar masyarakat bahwa untuk mencapai sebuah skill yang tinggi tidak selalu harus gratis. Kos yang diberikan itu harus seimbang dengan apa yang diterima supaya dapat berkontribusi bagi masyarakat. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Besar harapan saya bukan cuma mereka, ibu-ibu, bapak-bapak, tokoh masyarakat, kepala kampung, siapapun dia, sejauh dia ingin jadi mediator, sangat terbuka kemungkinan untuk mereka dapat belajar bersama-sama. Dan kami sebagai lembaga yang mengakreditasi, mensertifikasi mediator sangat siap untuk melakukan apapun demi kebaikan kita di tanah Papua ini. Tim Liputan Papua MCTV.